dari zaman ke zaman selalu ada yang mengasihi Tuhan lebih dari peziarah yang lain. Bagi mereka, Allah adalah hidupnya dan segalanya. Mata mereka memandang kasih Tuhan itu dengan kagum. Abraham dan keteguhan imannya, Musa yang saat awal ragu menerima tugas berat itu, akhirnya berserah dan menghadapi dengan hati teguh segala tantangan serta derita perjalanan di gurun. Bartolomeus, sang Rasul Kristus, begitu mencintai Tuhan, dikuliti pun ia rela demi mewartakan kabar baik dari sorga. Paulus tak berputus asa, bahkan mampu bersyukur saat dipenjara. Ia tetap percaya ketika nyaris mati dihantam badai, dan ia tak terpisahkan dari kasih Allah. Ibu Teresa membersihkan hati dan tangannya dan memberinya utuh bagi Kristus. Cinta kasih yang murni ingin ia tunjukkan kepada mereka yang terpinggirkan. Mereka tak gentar apalagi surut menghadapi segala persoalan hidup. Kini tanya itu mengetuk iman kita. Apakah kamu tahan dalam badai dunia? Kegelapan makin menguasai manusia. Dosa turun mencekam. Melalui persoalan hidup, banyak yang tersesat masuk dalam kegelapan. Pegang tangan Tuhan, jangan lupakan kebaikan Kristus yang turun ke dunia dan sengaja berdiam di antara manusia. Puji kasih-Nya sebab Ia yang membebaskanmu dari segala belenggu. Tabu gendang, menarilah. Mari masuk dalam ibadah Minggu Prapaskah kedua ini dan mengukirkan dalam loh hati kita bahwa pertolongan kita senantiasa datang dari Tuhan, penguasa di bumi dan di sorga. Damai sejahtera Tuhan besertamu dan besertamu juga. Saudaraku, tema ibadah kita minggu ini adalah pembaharuan melalui persoalan. Telah banyak berziarah di bumi ini yang menunjukkan keteguhan hidup dalam Tuhan. Mereka mencintai Tuhan, tak menggerutu saat persoalan menghadang langkah mereka. Pemahaman iman mereka benar bahwa Tuhan tidak pernah berjanji hidup selalu tenang,
tanpa gejolak. Bahkan mereka memahami bukan panas atau hujan yang penting, melainkan penyertaan Tuhan dalam segala. Dan di tiap tarikan nafas mereka, mereka mengimani, sungguh yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya. Saudaraku, saat ini marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan pengakuan dosa. Abraham selalu punya waktu untuk berbincang dengan Allah tentang banyak hal. Para rasul hidup berdasarkan firman Tuhan yang menuntun mereka pada kehidupan. Dan Kristus pagi-pagi benar telah mengisingkan diri, menghampiri kekudusan Bapa untuk berdoa. Kedekatan mereka dengan Allah Bapa membuat mereka kuat hadapi hidup. Dan bahkan Kristus sanggup melakukan kehendak Allah, bukan melalukannya. Bagaimana dengan kita? Marilah kita merenungkan hidup kita. Tuhan, sesungguhnya Engkau senantiasa memegang tangan kami. Kami saja yang merasa tak membutuhkan tuntunan-Mu, tak membutuhkan kekuatan-Mu, tak membutuhkan iringan langkah-Mu bersama kami. Kami angkuh dan menampik uluran tangan-Mu. Kami merasa mampu, tetapi sesungguhnya kami sudah tiada berdaya. Tuhan, ulurlah tangan-Mu lagi. Peganglah kami lagi dan bimbinglah kami lagi. Kini kita bersama secara pribadi datang ke hadapan Tuhan, mengaku akan kesalahan, dosa dan keanggungan kita ke hadapan Tuhan.
Kini kami menyesal, tolonglah kami, ampunilah kami. Bawalah kami selalu dekat padamu, terlebih saat kami menempuh lorong gelap yang menakutkan kami. Amin. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala Sambutlah berita anugerah ini yang diberikan bagi kita yang memohon pengampunannya. 2 Petrus 3 ayat ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menanti semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kedapatan tak tercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam.
Mari kita berdoa. Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kebaikan dan kehidupan bagi setiap kami. Kami saat ini bersyukur Tuhan diberikan kesempatan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kami, untuk boleh mendengar dan mengerti firman-Mu. Terlebih lagi boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuntun kami dan sertai dalam pembacaan serta perenungan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami sedang ribut Tuhan, mereka menuduh kami kafir, anak setan. Kami marah, maka kami bakar rumah ibadah mereka. Demikian doa seorang pemuda di depan Tuhan. Kami tersinggung karena agama kami dilecehkan, dihina dan dinodai. Tidakkah engkau juga marah? Tambahnya, kami marah, kami membela kesucian-Mu. Datang pula pemuda lain menghadap Tuhan yang sama. Tuhan, bantulah kami. Rumah kami dibakar, tempat suci-Mu diinjak-injak musuh. Kini kami telah siapkan sejumlah pedang untuk membela kebenaran-Mu. Beri aku berkat-Mu. Sambil ngeluyur keluar kuil. Baru keluar dari halaman kuil, bertemulah dua pemuda yang saling berseteru. Tanpa tegur sapa, mereka saling pasang kuda-kuda dengan senjata masing-masing. Untunglah, pendeta penjaga kuil lewat. Begitu melihat kedua pemuda yang siap saling bunuh, ia melepas jubahnya dan melemparkannya tepat di tengah antara kedua seteru. Kaget dengan ulah aneh pendeta, kedua pemuda itu pun beralih perhatian, menatap tajam pendeta tua yang mendekat. Agama hanyalah jubah. Tuhan begitu mencintai kau dan kau. Demikian kata pendeta sambil menunjuk dengan telunjuk jarinya dua seteru tersebut. Pada saatnya nanti, Tuhan tidak bertanya apa agamamu, tetapi apa yang telah kamu perbuat bagi saudaramu. Ya, bagi saudara, bukan orang lain. Dalam Tuhan, setiap orang adalah saudara.
melindungiku di pondoknya, disembunyikanku di kemahnya, diangkat ke gunung batu. Kini tegaklah kepalaku, hadapi musuh sekelilingku. Ku mau beri korban dalam kemahnya, sambil menyanyi bersorak. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah bukan gentar. Tuhan, dengarlah seruanku, kasihani dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu yang bersabda, cari wajah-Ku. Maka ku cari wajah Tuhan, jangan menolakku dengan murka, jangan membuang dan meninggalkanku. Allah, Kau penyelamatku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah bukan gentar. Walau ayah ibu tinggalkanku, namun Tuhan pasti menyambutku. Tuntun aku di jalan yang rata, oleh karena seteruku. Janganlah Kau serahkan aku pada nafsu lawan-lawanku, karena telah bangkit menyerangku saksi dusta dan orang lalim. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah bukan gentar. Sungguhlah hatiku percaya bahwa kelak aku kan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan di negeri orang-orang hidup. Jiwaku nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin, nantikan Tuhanmu. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah bukan gentar. Pembacaan diambil dari Filipi 3 ayat 17.
Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini berbicara tentang persoalan atau masalah. Tapi biasanya kalau berbicara tentang persoalan, kita akan ditanya siapa yang tidak punya masalah gitu ya. Itu pertanyaan yang biasa dilontarkan, dan saya tidak akan bertanya seperti itu. Kenapa? Karena pasti semuanya punya masalah. Bahkan yang hadir saat ini pun mungkin tadi sewaktu mau ke gereja juga sedang bermasalah. Atau mungkin yang sekarang sedang duduk pun juga sama, sedang punya masalah. Karena kebanyakan manusia ketika tidak punya masalah lupa sama Tuhannya. Bahkan lupa sama Tuhannya apalagi sama gereja gitu ya. Jadi kemungkinan besar yang datang ke gereja pasti punya masalah. Itulah kenapa mereka butuh Tuhan. Mungkin kita, mungkin saya, mungkin Bapak Ibu. Tapi berbicara tentang persoalan, berbicara tentang masalah, ada 4 hal yang seringkali membuat masalah jadi besar. Ada 4 hal yang akhirnya menjadi lahirnya persoalan-persoalan besar. Yang pertama adalah kejahatan kita. Kejahatan kita lah yang membuat seringkali masalah hadir. Bahkan masalahnya gak tanggung-tanggung, besar gitu ya. Ketika kita mencuri maka siap-siaplah masalah hukum akan hadir. Tidak hanya itu, ada rentetan lain gitu ya. Masalah untuk masa depan kita, masalah untuk surat kelakuan baik, masalah yang lainnya akan turut hadir karena kejahatan kita. Atau mungkin juga kita yang selingkuh, maka siap-siaplah kita akan mengalami masalah kekeluargaan. Masalah dengan istri, masalah dengan anak, mungkin anak tidak akan pernah menganggap kita lagi, atau masalah dengan suami, masalah itu hadir karena kejahatan kita. Atau mungkin juga kita yang menipu gitu. Masalah ketidakpercayaan akan hadir. Siap-siaplah tidak akan ada yang mau percaya lagi sama kita. Itu yang pertama. Masalah yang terjadi karena kejahatan yang kita lakukan. Lalu yang kedua adalah masalah yang terjadi karena kebaikan kita. Seringkali menganggap bahwa kalau kita baik gak mungkin punya masalah. Kata siapa? Justru kebaikan kita juga bisa melahirkan masalah. Ketika kita berusaha jujur di lingkungan yang tidak jujur, jadi masalah. Ketika kita berusaha membuat SIM tanpa menembak, maka siap-siaplah dapatnya lama. Itu pun masalah. Ketika kita ingin mengurus surat-surat tanpa uang tip atau uang tempel, siap-siaplah punya masalah lama dan dipersulit. Ketika kita juga berusaha untuk mengatakan kejujuran di tengah orang-orang yang melakukan ketidakjujuran, maka siap-siaplah kita dibenci oleh pengecut yang hanya berani main aman. Ketika kita juga berusaha untuk menegur mereka yang salah, ketika kita baik mau menegur mereka yang salah dengan cara yang baik juga, maka siap-siaplah kita dijauhi oleh orang-orang yang berhati kerdil, yang hanya mau merasa hebat sendiri. Tetapi ketika ditegur,
sakit hati. Siap-siaplah juga kita akan mengalami apa yang dialami Paulus. Paulus termasuk yang melakukan kebaikan tetapi dapat masalah besar. Ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, Paulus sedang berada di penjara. Karena kejahatannya? Bukan, karena kebaikannya. Karena dia ingin menceritakan tentang kasih Kristus, tapi orang-orang yang ingin diubahnya tidak mau diubah. Orang-orang yang biasa hidup dalam ketidakmanusiaan lebih enak seperti itu. Sehingga Paulus ingin menyampaikan apa yang baik, justru dia ditangkap. Jadi kebaikan kita siap-siaplah juga melahirkan masalah. Yang ketiga adalah kejahatan orang lain. Orang lain yang berbuat salah, siap-siaplah kita yang kena getahnya. Orang lain yang berbuat dosa, siap-siaplah kita yang menanggung akibatnya. Anak yang berbuat dosa, siap-siaplah kita yang kena malunya. Kalau kita perhatikan baik-baik, tadi video yang baru kita saksikan, gitu ya, perwakilan dari tindakan agama yang arogan. Tidak selalu agama, tadi hanya contoh ya. Bisa jadi di kekristenan juga begitu. Ada satu orang yang arogan, yang sukanya menghakimi agama lain, yang sukanya mengganggu agama lain yang sedang beribadah, yang sukanya menjelek-jelekan agama lain, yang sukanya menghina agama lain. Maka siap-siaplah bukan cuma dia yang kena masalah, tapi seluruh umat Kristen. Kejahatan orang lain menjadi masalah buat kita. Kejahatan satu orang seringkali menjadi masalah juga efeknya buat orang lain. Atau yang ketiga, yang keempat, persoalan karena kebaikan orang lain. Jadi jangan dikira bahwa orang lain berbuat baik itu tidak jadi masalah. Kebaikan orang lain juga bisa menjadi masalah. Itulah kenapa dari kecil saya selalu diajarkan, kalau ada orang yang dikenal kasih permen, kalau bisa ditolak, begitu kan ya. Ketika ada orang yang berbuat baik, tidak selalu itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan orang lain pun bisa menjadi masalah buat kita. Ketika ada bos senang dengan kerajinan kita lalu memuji kita, maka siap-siaplah karyawan-karyawan lain akan mulai tidak senang terhadap kita. Atau ketika kita punya kedudukan tinggi, akan banyak orang mulai menjilat, memberikan banyak hadiah, memberikan banyak kebaikan, memberikan banyak pujian gitu ya. Dan siap-siaplah di sana juga jadi masalah. Siap-siaplah kita juga akan menghadapi masalah karena kebaikan orang lain. 4 hal ini, kejahatan kita, kebaikan kita, kejahatan orang lain, kebaikan orang lain seringkali mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Seringkali masalahnya tidak tanggung-tanggung, masalahnya menjadi masalah yang begitu besar. Ketika 4 hal ini terjadi. Mungkin di antara kita ada yang mulai bertanya, loh 4-4-nya itu kan kemungkinan besar akan terjadi dalam hidup. Jadi mana mungkin manusia tidak punya masalah? Betul. 4 hal itu pasti terjadi dalam hidup. Itulah kenapa manusia tidak mungkin tidak punya masalah. Itulah kita hari ini belajar bagaimana masalah itu bisa menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, memperbaharui kita. Kalau memang masalah tidak bisa dihindari dan tidak mungkin manusia punya masalah, lalu yang harus dilakukan adalah bagaimana yang tidak bisa dihindari itu membantu kita menjadi jauh lebih baik. Bagaimana sesuatu yang tidak mungkin dielakkan itu membantu kita menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui. Itulah tema yang mau kita bahas hari ini. Ketika tadi ya, kejahatan kita membuahkan masalah, maka sebenarnya di sana Tuhan sedang memberikan kita kesempatan. Tuhan sedang menegur kita. Ketika masalah hadir karena kejahatan kita, Tuhan menegur kita sampai kapan? Sampai kapan kita semua mau terus melakukan kejahatan itu? Mau sampai masalah tidak terkendali. Mau sampai semua orang yang kita kasihi kena masalah. Mau sampai orang-orang yang awalnya mengasihi kita akhirnya membenci kita. Mau sampai kapan kejahatan itu terus dilakukan? Atau mungkin juga itu adalah sebuah teguran. Bertobatlah, perbaiki hidup kita, dan jauhilah kejahatan yang telah kita lakukan. Ketika kejahatan melahirkan persoalan. Ketika kebaikan kita melahirkan persoalan, itu seperti penguji. Tuhan memberikan kesempatan kita ketika persoalan hadir karena kebaikan kita. Itu adalah ujian buat kita, apakah kita tulus melakukan kebaikan.
Apakah kita digoncangkan hanya karena ketika berbuat baik lalu nggak dianggap? Apakah kita mulai memikirkan ulang mau berbuat baik lagi atau tidak ya? Kok saya berbuat baik tapi tidak dihargai? Saya malah dihina, saya malah dijelek-jelekan, saya malah dianggap menjilat dan lain sebagainya. Di sanalah kita diuji dengan ketulusan kita. Maukah kita mau terus melayani? Maukah kita terus berbuat baik atau berhenti saja? Kalau kita baca dengan baik Filipi tadi, ayatnya yang ke-8 khususnya, ketika dalam penjara di tengah masalah yang luar biasa, Paulus mengatakan seperti ini. Karena itu seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup seperti seteru salib Kristus. Paulus sedang tidak menangis karena dia di penjara. Dia menangis karena melihat banyak orang-orang yang melakukan kejahatan namun tak sadar akan kejahatannya dan tidak mau berubah. Yang terus-menerus menjadi seteru salib Kristus. Karena kebaikannya dia terus-menerus, dia tidak peduli mau dia penjara, dia disingkirkan, dia dianggap jahat, tapi dia terus menegur apa yang menurutnya baik. Dia melakukan apa yang menurutnya baik. Jadi ketika mau ke persoalan, masalah hadir karena kebaikan, kita sedang dididik Tuhan. Kita sedang diuji Tuhan. Sampai kapan kita mau berbuat baik secara tulus? Mau terus atau berhenti? Ketika kita jujur di tengah orang-orang yang tidak jujur dan kita terhimpit, masih mau jujur atau tidak? Ketika kita diperlakukan tidak baik, ketika kita menegur orang yang salah, lalu kita dikucilkan, masihkah mau menegur yang salah adalah salah atau justru ikut-ikutan? Karena aduh nanti kalau saya negur lagi makin banyak orang yang mengucilkan saya. Di sanalah kebaikan kita diuji luar biasa. Masih mau lanjut dengan segala konsekuensi masalah yang hadir? Atau cukuplah saja kebaikan hanyalah ada di dalam dunia mimpi? Begitu mungkin orang-orang yang sudah mulai apatis dengan kebaikan, karena kebaikan yang mereka lakukan justru jadi masalah. Sekali lagi, masalah itu menguji kita. Atau ketika kejahatan orang lain menjadi masalah dalam kehidupan kita, sebenarnya masalah ini juga diizinkan Tuhan terjadi sebagai pengingat agar kita bijak dalam berteman. Agar kita bijak dalam berteman, bahwa tidak semua kita boleh berteman dengan banyak orang, dengan siapapun, tapi mempercayakan diri tidak kepada semua orang. Bertemanlah kepada siapapun, tapi rahasia rumah tangga jangan diceritakan ke semua orang, gitu kan. Bertemanlah kepada sebanyak-banyaknya orang, tapi rahasia yang paling penting dalam kehidupan kita jangan diceritakan kepada semua orang. Istri saya termasuk orang yang suka cerita kemana-mana soal anaknya gitu ya. Waktu itu pernah kita mau nonton, lalu saya kaget dia sudah akrab dengan satu orang ibu-ibu gitu ya. Dia cerita dan lain sebagainya. Lalu saya tanya, kamu cerita apa? Iya, tadi dia nanya Yura, anak saya yang kecil jalan-jalan ya di mall. Lalu dia cerita, itu anak saya kalau digendong dia nggak nangis tuh sama orang baru juga. Terus saya bilang, hati-hati, tidak bisa semua hal itu diceritakan ke orang yang bahkan baru dikenal gitu ya. Bayangkan kalau ada orang yang jahat kan langsung diambil, nggak nangis tuh Yura. Jadi sekali lagi, tidak semua hal bisa diceritakan ke orang-orang. Disinilah ketika masalah terjadi karena kejahatan orang lain, kita diajak untuk bijak dalam berteman, bijak dalam menceritakan hal-hal yang memang harus diceritakan dan hal-hal yang tidak harus diceritakan. Dan juga ketika kejahatan terjadi, masalah terjadi karena kejahatan orang lain, selain mengingatkan untuk bijak dalam berteman, kita juga diingatkan untuk tidak melakukan penyamarataan. Kalau tadi ya misalnya gara-gara satu orang Kristen membakar rumah ibadah, maka semuanya dianggap, semua orang Kristen dianggap jahat. Kan kita gak mau seperti itu. Ketika kejadian tahun 2013 atau 2014 ya, kalau gak salah, apa 2015 saya agak lupa, yang ketika gereja dibakar begitu ya, sempat dibakar di salah satu provinsi di Indonesia. Anak saya yang Zia, yang besar itu bertanya, "Pih, orang Islam jahat ya?" Suka bakar-bakarin rumah ibadah orang lain. Lalu saya bilang, saya bertanya balik ke Zia, "Zia, di sekolah kamu ada orang Chinese kan ya?" "Iya." "Ada yang nakal?" "Ada," dia sebut namanya. "Berarti semua orang Chinese jahat?" "Enggak dong Pi," gitu ya. "Cuman dia doang yang jahat."
Orang Chinese enggak, ya sama gitu ya. Semua orang yang berbuat jahat pasti punya nama. Dan jangan disamaratakan. Misalnya yang satu berbuat jahat lalu disamaratakan, oh agamanya jahat, padahal orang itulah yang berbuat jahat. Ketika ada orang dari etnis tertentu berbuat jahat, ingatlah orang itulah yang berbuat jahat, bukan etnisnya. Jadi ketika masalah hadir karena kejahatan orang lain, kita diajar bijak bahwa melakukan penyamarataan kepada semuanya itu tidaklah baik. Karena kejahatan dilakukan oleh orang dan punya nama, bukan dilakukan oleh etnis dan juga bukan dilakukan oleh agama. Di sanalah ketika masalah hadir karena kejahatan orang lain, kita diajar bijak seperti itu. Dan tadi terakhir gitu ya, ketika masalah hadir karena kebaikan orang lain, kita dilatih bijak dalam bertindak bahwa tidak semua kebaikan orang lain perlu diterima. Tadi ya, anak kecil dikasih permen juga harus hati-hati. Siapa, dari mana, orang barukah, baikkah dia? Gitu ya. Hadiah undian, nah ini sering ya. Kalau dulu mungkin kalau nggak secanggih sekarang, Bapak Ibu, selamat Anda mendapatkan hadiah dari bank ini, gitu ya, sebesar berapa puluh juta, padahal nggak pernah nabung di bank itu. Gitu. Silakan hubungi ini, Anda akan mendapatkan. Bayangkan ya, kalau kita dengan GR yang wah, saya mendapatkan kebaikan, jadi masalah. Ketika ada kebaikan hadir dalam kehidupan kita oleh orang lain, di sana kita diajar bijak mana yang perlu diterima dan mana yang tidak perlu diterima. Mana yang harus diambil dan mana yang harus ditolak begitu. Bahkan pernah juga ada yang ngirimin email gitu, kalau Bapak Ibu saudara-saudari pernah dikirimin email, saya punya harta banyak bla 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 gitu ya. Suami saya begini, saya mau ngambil uang tapi susah, bisakah saya titip ke kamu dulu, saya transfer nanti saya ambil dan lain sebagainya begitu kan ya. Wah, kalau kita sekali lagi GR, uangnya besar Bapak Ibu. Sekitar 500 juta kalau nggak salah. Oh, kalau kita wah, boleh kirim ya, saya kasih akun bank saya, nanti boleh diambil, padahal jadi masalah baru buat kita. Di sanalah kita diajar bijak, apakah semua kebaikan perlu diambil? Apakah semua kebaikan perlu kita terima gitu ya? Selain itu juga ketika masalah terjadi karena kebaikan orang lain, kita diajar apakah kebaikan itu akan melanggengkan pilih kasih. Ketika saya menerimanya begitu ya, saya terus yang diperhatikan, saya terus yang diberikan kebaikan, dan melihat orang-orang mulai benci kepada saya, apakah saya melanggengkan pilih kasih atau memang bukan gitu ya. Kalau melanggengkan pilih kasih harusnya stop, jangan dilakukan. Tapi biasanya manusia ketika sudah diperlakukan baik, mau stop juga gak enak ya. Udah nyaman nih, udah enak. Nanti kalau saya stop, siapa yang mau muji-muji saya, siapa yang mau ngasih saya ini, mau ngasih saya itu gitu kan. Dapat susah lagi tuh yang kayak gitu kan ya. Begitu juga kita diingatkan bahwa beranikah kita menyatakan kebaikan dan yang salah sebagai salah. Ketika ada orang yang melakukan kebaikan kepada kita, wah banyak hal yang dilakukan. Lalu ketika dia berbuat salah, beranikah kita mengatakan itu salah sebagai salah. Jadi ketika masalah terjadi karena kebaikan orang lain, orang terus menerus memberikan kita kebaikan dan akhirnya masalah itu hadir, beranikah kita mengatakan yang salah sebagai salah, atau justru dia sudah terlalu banyak berbuat baik, ya sudah ditutupin sajalah. Itulah kenapa ketika ada orang yang berbuat baik, kita perlu bijak menyikapinya. Jangan sampai kebaikan yang hari ini kita terima menjadi kekang di masa depan. Jangan sampai kebaikan yang kita terima tanpa kebijaksanaan kedepannya akan mengikat kita untuk menyatakan yang salah sebagai salah, yang baik sebagai baik. Jadi Bapak Ibu, ketika 4 hal itu bisa kita lalui dengan baik, kita akan menjadi manusia-manusia yang diperbaharui. Manusia-manusia yang tidak lagi takut dengan masalah, tapi menjadikan masalah sebagai pembaharu kehidupan kita. Ketika kita melakukan masalah karena kejahatan kita diperbaharui untuk tidak lagi melakukan kejahatan. Ketika kita mendapatkan masalah karena kebaikan, kita diajar untuk tuluskah untuk melakukan kebaikan. Ketika kita mendapatkan masalah karena dosa orang lain, kita diajak bijak untuk berteman, diajak bijak menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan. Ketika kita mendapatkan masalah karena kebaikan orang lain, kita diajak bijak untuk menerima atau tidak menerima kebaikan. Amin. Jemaat, mari kita bersama berdiri.
Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa ini, dan masa depan mengingat janji baptis menurut pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelum itu saya memberikan kesempatan Bapak Ibu saudara-saudari bertanya ke sebelahnya, apa yang mau didoakan? Kalau di sebelahnya nggak ada yang duduk, bertanya ke belakang atau ke depannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami saat ini diizinkan untuk menaikkan doa syafaat. Sebelum kami menaikkan beberapa pokok doa, kami rindu mendoakan rekan-rekan yang ada di sebelah kami. Tuhan, inilah doa kami untuk rekan-rekan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap anggota jemaat yang sedang mengalami pergumulan hidup di dalam keluarga. Apabila di antara mereka ada yang sedang punya masalah, sedang bertengkar, sedang mengalami krisis di tengah keluarga, kiranya Tuhan yang lembutkan hati setiap anggota keluarga. Tuhan yang mampukan mereka melihat kasih Tuhan. Tuhan yang mampukan mereka untuk berdamai satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sedang dalam masalah di tengah pekerjaan mereka. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai dan kuatkan, agar kebaikan boleh terus mereka kerjakan, agar kasih Tuhan juga boleh terus mereka rasakan. Begitu juga untuk setiap mereka yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan juga yang sertai, Tuhan yang pimpin. Dan juga Tuhan yang berikan hikmat, kebijaksanaan, serta kreativitas. Agar mereka tidak hanya mencari kerja, tapi juga bisa memikirkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kami juga saat ini berdoa untuk setiap mereka yang mencari pasangan hidup, atau yang sedang dalam proses mempersiapkan pernikahan. Kami berdoa agar mereka boleh mendapatkan pasangan yang baik, pasangan yang boleh mendukung satu dengan yang lain. Pasangan yang boleh membuat mereka menjadi manusia seutuhnya, manusia yang mengasihi Tuhan dan sesamanya. Saat ini juga kami berdoa untuk setiap kami dengan segala macam pergumulannya, setiap kami juga yang sedang sakit, setiap kami juga yang sedang menderita sakit fisik, Tuhan juga yang boleh berkati, Tuhan yang boleh sembuhkan, Tuhan yang boleh pulihkan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk setiap pengurus badan-badan pelayanan yang sedang menyusun program kerja tahun 2016-2017. Kami bersyukur apabila Tuhan boleh pimpin sehingga program boleh banyak yang diselesaikan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin juga mereka melakukan dan melaksanakannya,
sehingga program ini tidak hanya menjadi program yang tertulis di buku, tetapi juga program yang hidup dan menghidupkan setiap jemaat di GKI Kafling Polri. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah negara kami dalam menangani masalah-masalah ekonomi, politik, keamanan, begitu juga dengan isu agama dan SARA. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin agar pemimpin kami bijak dalam menentukan dan mengambil kebijakan. Kiranya Tuhan yang pimpin juga mulai dari pemimpin kami paling atas sampai dengan yang berada di tingkat RT. Biarlah semuanya juga bersatu hati memikirkan rakyatnya, bersatu hati memikirkan kebaikan bagi sesama, tidak hanya untuk golongan tertentu saja. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk panitia Paskah. Kiranya Tuhan yang berkati mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan, dalam setiap hal yang akan direncanakan, dalam setiap dekorasi juga yang akan dibuat. Tuhan yang berikan kekuatan dan kemampuan. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk ulang tahun GKI Kafling Polri tanggal 23 Februari yang ke-31. Kiranya Tuhan yang berkati yang terlibat dalam mempersiapkannya, sehingga ulang tahun ini boleh semakin mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan terhadap gereja kami hingga saat ini. Kami bersyukur dan kami naikkan doa kami seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, nas persembahan kita pagi ini diambil dari Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Marilah kita membawa persembahan kita dengan penuh rasa syukur untuk semua karyanya dalam hidup kita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur.
firman, mari bersama kita bangkit berdiri. Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susahku senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang terpelihara di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk awan hitam dan juga terang matahari yang menghidupi kami. Terima kasih untuk payung cinta kasih-Mu yang kuat menaungi. Saat kami harus melintas dalam hujan masalah, Engkaulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkaulah Tuhan yang menjelma dalam Kristus. Engkaulah Immanuel. Terima kasih, sembah syukur kami kepadamu untuk hari ini dan selamanya. Amin. Sebagai nyanyian pengutusan, marilah kita bersama menyanyikan NKB 128 bait 1-3. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Berserahlah dengan sempurna dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus baik atau tidak baik waktunya. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan di hidupmu. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Hosiana.